as the people continue their fight. Dimitri and Arkady Bela. Film dibuka memperlihatkan kerusuhan besar-besaran yang terjadi di negara Rusia, di mana kerusuhan ini ditunggangi oleh dua bersaudara bernama Dimitri dan Arkady. Mereka berdua merupakan revolusioner yang berjuang untuk kemerdekaan Skopje. Malangnya di tengah perang yang semakin memanas, Dimitri dikabarkan tewas, sedangkan Arkady berhasil ditangkap, sehingga perang pun berhasil diredam oleh pemerintahan Rusia. Singkat cerita, 17 tahun pun berlalu. Tersiar kabar bahwa Dimitri ternyata masih hidup. Namun sampai saat ini keberadaan sang revolusioner masih belum berhasil dilacak. Kabarnya Dimitri telah merubah wajahnya dengan melakukan operasi plastik, serta mengganti identitas baru. Sementara Arkady telah bebas dari penjara. Namun perjuangannya untuk memerdekakan Skopje masih belum selesai. Adegan beralih ke London, Inggris. Kala itu anak buah Arkady terlihat tengah mengejar seseorang, di mana orang tersebut dicurigai tahu di mana keberadaan Dimitri sekarang. Namun orang ini berusaha kabur, sebab ia tidak ingin Arkady menemukan Dimitri. Karena jika itu terjadi maka perang akan kembali memanas. Namun pada akhirnya orang ini berhasil ditangkap. Kemudian ia pun diinterogasi sembari disiksa. Hingga akhirnya orang ini pun buka mulut terkait keberadaan Dimitri, yang diketahui kini dilindungi oleh pemerintahan Inggris. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan Mike, seorang mantan pasukan khusus yang baru saja tiba di London. Tujuan Mike ke sana tak lain untuk bertemu dengan keluarga almarhum rekan seperjuangannya di militer dulu. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan anak dan istri teman Mike yang dimaksud. Ibu dan anak ini bernama Rachel dan Danny, di mana saat ini Danny sedang dihukum tidak boleh keluyuran selama seminggu oleh ibunya. Hal ini dikarenakan Danny lagi-lagi kedapatan berbuat hal buruk dengan pacarnya, di mana Rachel mulai khawatir karena sejak ayahnya meninggal, Danny kerap kali bergaul dengan para berandalan. Namun secara diam-diam Danny malah keluar lewat jendela. Beruntung ia dipergoki oleh Mike. Di sini Mike pun berniat ingin mengajak Danny menonton pertandingan bola. Pertandingan klub bola Amerika melawan klub dari Rusia. Danny sebenarnya sangat tertarik. Namun ia tidak yakin kalau ibunya mengizinkan ia pergi. Apalagi sekarang ia sedang dihukum. Menanggapi hal itu, Mike pun langsung menemui Rachel untuk meminta izin. Rachel yang memang sudah lama kenal baik dengan Mike tanpa ragu mengizinkannya, karena ia yakin Mike pasti akan menjaga Danny yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, Mike dan Danny pun sampai ke stadion. Pada saat yang sama, kelompok Arkady juga telah tiba. Mereka memasuki stadion dengan menyamar sebagai panitia pertandingan. Tujuan mereka datang dalam upaya menemukan Dimitri. Sebelum pertandingan dimulai, Mike sempat menceritakan tentang persahabatan dirinya dengan ayah Danny. Namun Danny tampaknya masih belum bisa memaafkan sang ayah yang rela meninggalkan dirinya sedari kecil demi tugas negara. Bahkan ayah Danny rela mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain, di mana kebaikannya itulah yang membuat ia tewas di medan perang. Lalu tiba-tiba Danny mendapat pesan dari pacarnya yang bernama Brandon. Brandon yang juga berada di sana meminta Danny untuk menemuinya. Dan agar tidak ketahuan, Danny lantas sengaja menyuruh Mike membeli makanan agar ia bisa punya kesempatan berduaan dengan sang pacar. Tanpa curiga, Mike pun menuruti permintaan Danny. Namun di saat Mike sedang antri membeli makanan, pandangannya tertuju pada seorang pria yang gelagatnya terlihat mencurigakan, di mana ternyata orang tersebut adalah anggota kelompok Arkady. Terlihat ia tengah berusaha meretas semua CCTV di stadion tersebut.
Setelah hal itu berhasil dilakukan, barulah mereka mulai beraksi. Dimulai dengan mengambil alih ruang monitor keamanan. Di sana sebagian petugas dihabisi, sedangkan sisanya dijadikan sebagai sandera untuk mengikuti perintah mereka. Come in here. Get down on the floor! Superintendent Thompson. Di sini Arkady mengancam si ketua polisi yang bernama Thompson agar tidak berbuat macam-macam jika tidak ingin keluarganya di rumah dihabisi. Setelah itu Arkady lalu menugaskan Thompson untuk mengunci semua akses keluar masuk di dalam stadion tersebut. Yes, thank you very much, man. Electric. Kembali ke Mike yang mendapati Danny tidak ada di kursinya, di mana ternyata Danny sedang bersama dengan Brandon di sudut stadion. Di sini Mike berusaha menelpon Danny namun tidak ada jawaban karena sinyal telepon telah disabotase oleh kelompok Arkady. There's no hiding. Menyadari akan hal itu, Mike pun langsung menemui seorang petugas bernama Faisal untuk meminta bantuan mencari Danny. Kemudian Faisal menghubungi petugas di ruang monitor keamanan untuk menemukan keberadaan Danny lewat CCTV. Namun karena ruang tersebut sudah dikuasai oleh Arkady, jelas mereka mengabaikan instruksi dari Faisal. Norwich. How to get up there? Di sini Mike pun mulai khawatir kalau Danny akan kenapa-napa. Apalagi ia sudah berjanji kepada Rahel kalau ia akan menjaga Danny. Akhirnya Faisal pun membawa Mike menuju ke ruang monitor keamanan. Namun saat ingin memasuki lift, mereka berdua sempat dilarang oleh Andre, anak buah Arkady yang menyamar sebagai seorang petugas. Namun karena Mike terus mendesak, akhirnya Andre bersedia mengantar Mike ke sana. Namun di dalam lift Andre malah berusaha menghabisi Mike. Namun Mike berhasil membalikan keadaan hingga Andre pun tewas di tempat. Dari sinilah Mike akhirnya sadar bahwa stadion tersebut telah dikuasai oleh kelompok penjahat. Setelah itu Mike menyembunyikan mayat Andre di dalam sebuah toilet. Di sana Mike tanpa sengaja menemukan bahan peledak yang nantinya akan mereka gunakan untuk meledakkan stadion tersebut. Melalui radio milik Andre, Mike berhasil menghubungi ketua polisi yang berada di luar stadion untuk meminta bantuan. Ia pun lantas menceritakan situasi yang terjadi. Menanggapi hal itu, si ketua polisi lantas menghubungi Thompson yang bertugas di ruang monitor keamanan untuk mengkonfirmasi terkait laporan dari Mike. With your phones? Yeah, it's fun. I heard it was unseasoned. Okay, thanks, Steve. Namun Thompson yang berada di bawah tekanan jelas akan berkata bahwa keadaan di dalam stadion itu dalam keadaan aman dan terkendali. Si ketua polisi pun menganggap bahwa laporan dari Mike hanya laporan dari orang iseng. Sementara beberapa orang anak buah Arkady berpencar untuk menaruh bom di setiap sudut stadion. Anak buah Arkady yang bernama Lisa melapor kalau Andre tidak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, Arkady pun langsung memerintahkan dua orang anak buahnya untuk mencari Andre. This is no time to be taking. Namun tak lama setelah itu, anak buah Arkady menemukan Andre dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Saat itu juga mereka melapor kepada Arkady. Kemudian Arkady menyuruh anak buahnya yang bernama Platt dan Anton untuk menangkap orang yang telah membunuh Andre. Kembali ke Mike, ia menyuruh Faisal turun ke bawah melalui lubang ventilasi agar Faisal bisa mencari keberadaan Danny. Sedangkan dirinya akan berusaha melumpuhkan kelompok Arkady satu persatu. Di balik itu, Platt dan Anton terus berusaha mencari keberadaan Mike. Mereka lantas berpencar, dan di saat itulah Mike muncul dan bertarung dengan Anton. Setelah berhasil menghabisi Anton, sekarang Mike harus berhadapan dengan Platt. Namun ternyata Platt cukup tangguh, sehingga Mike dibuat kewalahan.
Namun pada akhirnya Mike berhasil menemukan celah untuk menghabisi Platt dengan cara yang sangat tidak biasa. Tak lama setelah itu, Lisa menemukan Platt dan Anton yang sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Sialnya, Lisa tanpa sengaja menemukan tiket Mike yang terjatuh, di mana pada tiket tersebut tertera nama lengkap Mike. Di balik itu, Mike membawa mayat Anton dan menjatuhkannya di luar stadion, agar para polisi yang berada di luar mengetahui kalau di dalam stadion sedang dalam keadaan bahaya. Pasukan polisi akhirnya sadar bahwa laporan Mike tadi benar adanya, dan kini mereka tengah berusaha menerobos masuk untuk melumpuhkan kelompok Arkady. Menyadari akan kemunculan polisi, kelompok Arkady segera mengambil alih ruang siaran. Arkady memaksa petugas di sana untuk menyampaikan pesan kepada pasukan polisi di luar. Jika mereka tetap berusaha masuk ke dalam, maka kelompok Arkady akan meledakkan stadion tersebut. Selain itu, Arkady juga menyampaikan pesan kepada pemerintahan Inggris agar mereka memberitahu lokasi keberadaan Dimitri beserta ciri-ciri wajahnya yang baru. Sebagai peringatan bahwa ancamannya bukanlah isapan jempol, Arkady lantas menghabisi beberapa orang yang berada di ruangan tersebut. Sontak saja kejadian itu membuat para penonton di rumah menjadi panik. Kembali ke Mike yang tengah menghubungi Faisal dan memintanya untuk terus mencari keberadaan Danny. Selain itu, Mike juga berpesan kepada Faisal agar ia tidak memberitahu siapapun perihal kelompok Arkady yang tengah mengambil alih stadion, bertujuan agar semua orang tidak panik. Uncle Mike. Pantas saja Faisal masih belum menemukan Danny. Ternyata ia sedang melakukan pengenceritan di sebuah tempat sepi. Setelah nama lengkap Mike pada tiket tersebut dilacak, akhirnya kelompok Arkady mengetahui terkait latar belakang mantan pasukan khusus tersebut. Selain itu, dari CCTV, Arkady mengetahui kalau Mike datang bersama seorang gadis bernama Danny. Saat itu juga Arkady menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Danny. Atas bantuan petugas monitor, dengan mudah mereka bisa menemukan keberadaan Danny. Sementara Mike juga sudah sampai ke stadion dan berusaha memanggil Danny. Dan hampir saja anak buah Arkady berhasil menangkap Danny. Beruntung Faisal dengan sigap berhasil menggagalkan aksi mereka. Pada akhirnya Mike bertemu lagi dengan Danny, sehingga Danny tahu akan situasi yang tengah terjadi di stadion tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan bom yang dipasang oleh kelompok Arkady. Saat itu juga Mike menghubungi si ketua polisi yang berada di luar. Mike melapor kalau jenis bom tersebut tidak bisa dijinakkan, kecuali dihentikan oleh Dimitri sendiri, karena ia yang memegang pemicunya. Itu artinya satu-satunya cara untuk menghentikan ledakan terjadi hanya dengan memberitahu Arkady di mana keberadaan Dimitri. Tak lama kemudian pasukan polisi berhasil melacak keberadaan Dimitri yang ternyata berada di antara ribuan penonton yang berada di dalam stadion tersebut. Kemudian polisi memberi Mike misi dalam menemukan Dimitri. Menanggapi hal itu, Mike pun lantas menitipkan Danny kepada Faisal. Sementara dirinya akan berusaha menemukan keberadaan Dimitri dari petunjuk yang diberikan oleh polisi. Namun pada saat yang sama lewat CCTV, Arkady berhasil menemukan keberadaan Mike. Saat itu juga ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Mike. Dalam pengejaran tersebut, beberapa orang anak buah Arkady berhasil Mike lumpuhkan. Sementara Lisa terus berusaha mengejar Mike. Hingga pada akhirnya Lisa berhasil membuat posisi Mike terpojok. Namun inilah yang Mike lakukan.
Singkat cerita, Mike berhasil menemukan keberadaan Dimitri. Pada saat yang sama, lewat CCTV, akhirnya Arkady menemukan keberadaan Dimitri yang kini sedang bersama Mike. Sementara itu, Lisa berhasil menangkap Danny untuk dijadikan sebagai sandera. Di saat Mike tengah membawa Dimitri, beberapa orang anak buah Arkady berusaha menghabisi Mike. Akan tetapi Mike berhasil menghabisi mereka semua satu persatu. Setelah berada di atas stadion, Mike berusaha menghubungi Faisal. Faisal yang baru saja tiba segera melapor kalau Danny telah diculik oleh anak buah Arkady. Tak lama setelah itu, Mike dihubungi oleh Arkady untuk membuat sebuah penawaran, yaitu pertukaran sandera. Demi keselamatan Danny, akhirnya Mike setuju. Di sini Dimitri meminta Mike untuk membunuhnya saja. Karena jika Arkady berhasil menangkap dirinya, maka perang besar di Rusia akan kembali terjadi. Dan bahkan bisa berpotensi besar terjadinya perang dunia ketiga. Itu berarti upaya Dimitri dalam menghentikan revolusi yang telah memakan ratusan ribu korban jiwa akan menjadi sia-sia. Namun pada akhirnya pertukaran tetap dilakukan. Ternyata sebelumnya Danny sempat mendengar ucapan Arkady yang tetap akan meledakkan stadion tersebut. Danny mengatakan kepada Mike kalau dirinya siap berkorban agar ledakan tersebut tidak terjadi. Namun Mike melarangnya dan meminta Danny untuk terus melangkah maju ke arahnya. Karena ternyata yang melangkah ke arah Arkady bukanlah Dimitri, melainkan Mike yang sedang menyamar. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi muncul menyerang dari udara, sehingga baku tembak pun terjadi. Pada akhirnya Mike berhasil merampas pemicu tersebut dan bersiap menembak Arkady. Namun tiba-tiba Lisa muncul. Di tengah duel, pemicu tersebut jatuh dari tangan Mike. Beruntung dengan sigap Mike mendapatkannya kembali. Kemudian Lisa menghampiri Mike dan duel pun kembali berlanjut. Sampai pada akhirnya Mike berhasil melumpuhkan Lisa hingga sekarat. Namun sebelum tewas, Lisa sempat mengatakan kalau bom tersebut tetap akan meledak secara otomatis di menit ke-90 pada pertandingan yang kini tengah berlangsung. Sialnya Danny dan Dimitri berhasil ditangkap oleh anak buah Arkady. Lalu ia pun dibawa menghadap si ketua. Di sini Dimitri pun menjelaskan alasan lain kenapa ia setuju bekerja sama dengan pemerintah. Tak lain agar Arkady tidak mendapatkan hukuman mati. Agar perang tidak terjadi kembali, Dimitri akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Arkady yang murka lantas membunuh anak buahnya lalu membawa Danny pergi. Sedangkan Mike meminta Faisal untuk menyuruh semua penonton meninggalkan stadion karena bom tersebut akan meledak dalam beberapa menit lagi. Awalnya para penonton enggan menuruti perintah Faisal dan malah mengejaknya dengan kata-kata kasar. Namun setelah Faisal berteriak kalau di rompinya terdapat sebuah bom, barulah semua penonton berhamburan keluar. Lalu tiba-tiba muncul sebuah rekaman yang memperlihatkan Danny disekap di ruang monitor keamanan. Mike pun bergegas ke sana, namun dia terlambat karena ruangan tersebut tiba-tiba meledak. Mike pun merasa sangat bersalah karena ia gagal menyelamatkan Danny. Namun akhirnya ia sadar bahwa rekaman tersebut tidak dibuat di ruang monitor keamanan. Akhirnya Mike berhasil menemukan Danny yang tengah diancam oleh Arkady. Namun dengan sigap Mike berhasil menembak tewas Arkady. Setelah itu mereka berdua mencari Faisal yang ternyata juga masih selamat dan film pun selesai.